ternyata yang kita takutkan tidak terjadi. Jadi semua yang kita alami ternyata normal saja, ya biasa aja. Itu hanya ketakutan-ketakutan yang kita buat. Tidak ada masalah apapun. Ternyata toh akhirnya kita dewasa, lulus kuliah, menikah, punya anak, menua, dan tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, saya berdoa semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat walafiat. Saat ini kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih ada. Mesti kita semua tidak bisa melihat, merasakan di mana virus itu. Ini seperti barang gaib. Ya, kita mungkin hanya bisa menyaksikan, mendengarkan dari berita-berita baik di TV, di media sosial, di WhatsApp, dan semua yang memungkinkan kita bisa mengakses berita-berita itu. Terus kita harus bagaimana? Apakah kita akan menjadi agen penyebar virus, atau menjadi objek ketakutannya, atau kita yang menjadi penderita? Yuk rek, semuanya kita diskusikan, karena semua itu pilihan. Tapi satu hal yang paling penting yang saya ingin kemukakan kepada sedulur-sedulur semua adalah satu, kita semua ini terdampak. Saya ulangi ya, kita semua ini terdampak. Mungkin di antara kita itu ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, ada yang memang saat ini Anda sudah lulus kuliah tapi tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Lah, perusahaannya saja sudah tutup. Bahkan ada bisnis yang hancur, ya Anda kurang modal, dagangan sepi, tidak laku. Pokoknya semua tumplek-plek. Saya tidak ingin mengajak Anda untuk mengenang peristiwa-peristiwa itu. Sudahlah, itu sudah lewat. Semenjak adanya pandemi, kita semua kaget. Terus kita harus bagaimana? Kita semua harus berbuat. Mungkin di antara kita ada yang dirumahkan tanpa mendapatkan perhatian sama sekali dari perusahaan. Mungkin juga di antara kita para pebisnis UMKM yang terpukul karena bisnisnya sekarang menjadi sekarat. Terus kita harus bagaimana? Marah, menolak. Kalau kita marah mau kepada siapa? Virus. Kita tidak pernah melihat. Sama pemerintah, apa manfaatnya? Sama tenaga medis. Lah, kan mereka bekerja juga untuk menyembuhkan pasien. Sama perusahaan, demo. Kan itu kapal kita. Mau sama-sama tenggelam bersama perusahaan kita. Teman-teman semuanya, kita semua ini mengalami hal yang sama. Sedih ya, prihatin ya, dongkol ya. Tapi kita tidak bisa terjebak dengan kondisi seperti ini terus. Kita harus bangkit, harus semangat. Kita harus keluar dari itu semua. Saya pikir kita jelas satu pemikiran. Sekarang coba dalam proses pandemik ini, kita tanpa sadar, baik itu dipaksa atau tidak, kita itu sudah menjalani proses menjalankan protokol kesehatan. Contoh ya, masker. Meskipun awalnya kita kaget harus beli masker, toh nyatanya kita menyisihkan uang kita untuk beli masker. Bentuknya saya tidak akan bahas ya. Tapi kita selalu menggunakan masker, baik dicuci atau tidak, ya itu diabaikan. Itu dapur kita, baik yang Anda berlapis 1, 3, ya itu monggo. Menjaga jarak juga sudah kita lakukan. Ya, mungkin kita sering di rumah, stay at home, mencuci tangan, kemana-mana kita bawa hand sanitizer. Kalau kita mau menyadari bareng-bareng ya, kalau kita mau sadar dan merenungkan, sebetulnya itu untuk diri kita sendiri, supaya kita selamat dan aman dari penularan virus. Betul ya? Jadi semua itu kita lakukan karena memang kita pengen selamat dan aman dari penularan virus. Pemerintah, tenaga kesehatan, aparat, dan semua orang yang menghimbau, menganjurkan kita untuk menjaga protokol kesehatan itu adalah untuk diri kita, bukan melarang kita, bukan mengekang kita. Itu tugas orang-orang yang ingin melindungi kita. Jadi ini supaya kita punya cara pandang yang sama. Jadi teman-temanku sekalian, yang perlu kita lakukan sekarang itu
Satu, rubah mindset kita. Kemudian fokuskan emosi kita, perasaan-perasaan kita pada hal yang positif. Positif itu artinya kegembiraan, optimis, kemudian lihat berita-berita juga yang menarik, lihat YouTube konten-konten yang lucu, dan semua hal yang mampu membuat kita bahagia. Termasuk kita harus membangun kebahagiaan sendiri. Mulai dari pagi itu kita bangun tidur, kita awali dengan senyum. Biasakan dengan senyuman supaya kita ada perasaan gembira. Kemudian terakhir ada tindakan. Tindakan ini juga penting. Kalau kita dalam kondisi harus di rumah, baik terpaksa maupun tidak, ya tidak ada halangan kita untuk bergerak. Kita ini kan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah, menyapu misalnya, ngepel, mencuci baju, mencuci piring, kemudian membersihkan halaman, mencuci kendaraan kita, sepeda kita, mobil kita, atau kita bisa olahraga loh. Dan olahraga tidak butuh lapangan. Anda bisa lari-lari kecil, mengelilingi rumah kita. Kita lari dari pintu depan sampai ke belakang untuk menggerakkan tubuh kita agar sirkulasi darah kita lancar sehingga tubuh kita akan menjadi sehat. Ini juga bagian yang penting menurut saya. Teman-teman sekalian, sahabatku yang tercinta, ada beberapa tips bagaimana kita seimbang antara pikiran, emosi, dan tubuh kita. Yang pertama adalah kita pertahankan kebiasaan kita. Memakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan. Itu kita jaga terus sampai kapanpun. Toh masker-masker juga banyak dibagikan. Toh masker yang 3 lapis kain juga bisa dicuci. Ya itu kita gunakan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu virus itu di mana, kita nggak tahu, kita bergaul dengan teman-teman yang kita tidak tahu dia sedang bertemu dengan siapa, apakah dia menerapkan protokol kesehatan atau tidak, sehingga kita bukan suuzon, kita bukan berpikir negatif, tetapi kita waspada. Waspada jangan-jangan teman kita itu membawa virus, atau malah justru kita juga membawa virus, sehingga minimal kita bisa melakukan pencegahan dalam penyebaran virus. Tolong catat ini ya, supaya kita ini cenderung fokus. Kemudian kedua, kita itu harus bangkit dan produktif. Kalau Anda masih kuliah, ayo selesaikan kuliahmu segera. Bikin segera tugas-tugasmu, skripsimu, tesismu, kerja semua harus selesaikan. Ayo produktif kerja, hindari menunda. Kalau ada laporan, ada pekerjaan, ada tugas, silahkan kerjakan dengan cepat dan segera. Karena ini akan membuat kita menjadi sehat. Mulai detik ini, jauhkan dari rasa kemalasan dan tetap harus semangat. Yang ketiga sekarang, meski kita semua di rumah, ya kita harus tetap memberikan penghargaan pada tubuh kita. Berpakaian rapi, mandi yang bersih. Kemudian coba Anda amati ya, Anda di rumah dalam kondisi bangun tidur lusuh sampai sore. Dengan Anda mandi, dengan berpakaian rapi, berbau wangi, coba Anda bercermin. Ini membuktikan dengan rasa kelayaan ini, berpakaian rapi akan membuat suasana batin Anda itu menjadi semangat dan optimis. Tahun 2011 ada salah seorang tokoh pengusaha terkenal, Pak TP Rahman. Beliau itu selalu menyarankan pada para manajernya waktu itu adalah berpakaian rapi. Kalau perlu pakai jas, pakai dasi, baik dalam bekerja maupun dalam rapat-rapat. Ternyata efek psikologis dari berpakaian rapi itu menunjukkan kesiapan kita untuk produktivitas. Jadi coba nanti Anda bandingkan ketika Anda berpakaian lusuh atau berpakaian rapi. Kalau Anda mau tahu contoh ekstrim adalah ketika Anda PDKT dengan seseorang. Kira-kira Anda bisa membedakan ketika Anda dalam posisi Anda mandi, bersih, rapi dengan wangi dengan ketika Anda belum mandi. Coba itu bandingkan saja. Itu akan membuat cara berpikir Anda itu mulai terbuka. Kemudian yang keempat, silaturahim. Membangun relasi yang terputus, membangun silaturahim, memberikan dukungan sosial, ini juga penting.
Itu tidak ada halangan dalam kondisi pandemi. Kita bisa lewat WA, video call, kita bisa melakukan dengan Zoom atau segala macam lah. Intinya adalah tidak ada halangan kita untuk menjalin silaturahim. Tidak ada halangan kita yang bekerja sebagai marketing misalnya menawarkan sesuatu. Itu tidak ada halangan. Karena justru di masa inilah kesempatan kita bisa menjangkau banyak orang. Kalau sebelum pandemik, kegiatan dalam sebuah pelatihan paling banyak 100 orang. Paling mentok buahnya itu 150 orang. Sekarang di masa ini kita bisa menjangkau mereka dengan kapasitas 1000 orang. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya semua ada hikmah yang bisa kita petik, ada kelebihan dan kekurangan. Tapi kalau kita tetap bersyukur menerima keadaan ini, maka sesungguhnya kita bisa tetap produktif. Kemudian yang kelima adalah diterima atau tidak diterima, toh virus ini akan berjalan. Anda dirumahkan atau tidak, toh Anda tidak bisa mengubah nasib kondisi seperti ini. Yang bisa kita lakukan adalah pilihannya ya optimis. Kita harus buat harapan baru bahwa pandemi ini akan berakhir, pasti berakhir. Dalam kondisi apapun kita harus menjadi pemenang. Yuk coba bayangkan, saat kita SD kita kadang-kala takut dengan pelajaran tertentu, ketika nanti SMP, SMA atau kuliah, apakah kita bisa? Ternyata yang kita takutkan tidak terjadi. Jadi semua yang kita alami ternyata normal saja, ya biasa aja. Itu hanya ketakutan-ketakutan yang kita buat. Tidak ada masalah apapun. Ternyata toh akhirnya kita dewasa, lulus kuliah, menikah, punya anak, menua, dan tidak ada masalah. Yang kelima ini yang paling penting menurut saya. Selama ini kita ini menjadi anggota grup yang bisa jadi pasif atau aktif, tapi tanpa sadar kita itu ketika mendapatkan berita itu kita tidak mencermati dulu apakah ini penting atau tidak. Ngerti-ngerti di share. Justru ketika kita takut, malah justru fokus kita kepada hal-hal yang justru menakutkan pada kita. Kita takut COVID misalnya, berita-beritanya bukan berita informatif mengenai bagaimana kita terhindar dari COVID atau seperti apakah penyebaran COVID, tapi justru kita yang dilihat adalah efek. Ada orang jatuh, oh itu COVID menakutkan. Tahu-tahu ada nakes terkena, terus kita takut dengan perawat, dengan dokter. Kemudian ada jenazah ditolak, terus kita jadi punya stigma negatif. Jadi kita aneh. Mestinya kita sudah memfokuskan kepada hal-hal yang positif. Misalnya ada teman-teman kita yang menyebarkan berita negatif atau hoax, ya kita bisa ingatkan, toh itu teman kita. Atau kalau susah dilawan, ya pilihannya hanya dua. Anda melawan dengan baik, mengingatkan dengan baik dengan memberikan video informatif yang benar, atau kita keluar dari grup. Jadi ada berita informasi, tahan di kamu. Itu salah satu pencegahan kita kalau misalnya teman-teman kita sulit diingatkan. Kemudian yang keenam, kita mengenal Joko Tonggo atau tenggang rasa atau apalah sebutnya. Teman-teman sekalian, sebetulnya kalau kita belajar mengenai energi timbal balik atau the law of attraction, semua yang kita pikirkan itu terjadi. Ya, artinya kita fokus kepada hal yang negatif, maka yang akan kita tarik adalah negatif. Kalau kita memikirkan atau membayangkan sesuatu yang positif, itu juga akan terjadi positif. Jadi intinya adalah ketika kita bisa membantu tetangga kita, teman-teman kita di sekeliling kita dengan cara apapun, baik doa, nasihat, mungkin tindakan, atau kalau syukur-syukur Anda punya kelebihan rezeki dari tabungan, dari zakat Anda, sedekah Anda, itu Anda bisa berikan. Ketika Anda mampu membuat suasana batin orang lain menjadi bahagia, kemudian dia suka, bunga hatinya, masalahnya terselesaikan, maka efek positif dari orang tersebut, kegembiraannya itu akan memantul ke kita. Sehingga kita menjadi lebih sehat, lebih nyaman, lebih bahagia, imun kita menjadi bagus. Yang ketujuh, kita semua ini pemimpin. Pemimpin itu tidak harus wali kota, bupati, gubernur, presiden, atau kepala dinas apapun. Teman-teman, saya harus yakinkan pada Anda, siapa lagi yang akan menjadi pemimpin kalau tidak diri kita sendiri. Kita mestinya menjadi agen perubahan, role model, contoh yang baik.
kita harus pastikan bahwa kita itu mampu memberikan contoh. Ketika kita mampu menjadi contoh teladan bagi lingkungan kita, minimal anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, tetangga kita, di tempat lingkungan ibadah, tempat kerja, minimal satu Anda menjadi teladan dan dicontoh orang lain, itu akan menjadi pahala bagi Anda. Yang terakhir, bukan saya menyangka Anda tidak berketuhanan atau tidak punya Tuhan. Saya yakin dulur-dulur kabeh beribadah, ya sholat, ibadah ke gereja, ke vihara, kelenteng, atau yang punya kepercayaan kebatinan sekalipun, dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah ibadah yang kita lakukan ini sudah kompatibel dengan perilaku kita sehari-hari? Apakah kita sudah ihsan? Pengertian ihsan kita sepakati dulu. Ihsan itu kalau kita sedang beribadah, menyembah kepada Tuhan, seolah-olah kita melihatnya. Dan jika tidak mampu membayangkan melihatnya, maka kita membayangkan atau kita yakin bahwa sesungguhnya Tuhan melihat apa yang kita lakukan atau melihat perbuatan kita. Artinya sikap berketuhanan kita dalam ibadah benar-benar kita bawa pada urusan yang namanya dunia. Kita menyadari dan mengetahui bahwa Tuhan juga mengurus urusan keduanya, urusan dunia dan urusan langit, atau kita sebut akhirat. Kenapa saya utarakan ini? Selama ini seolah-olah perilaku kita itu terpisah antara urusan dunia dan langit. Coba renungkan bareng-bareng, yuk kita sinau bareng-bareng. Ini bukan masalah pengetahuan, saya yakin Anda sudah tahu dan memahami. Saya berprasangka baik Anda mengetahui Tuhan mengurusi urusan dunia dan langit atau akhirat. Tapi ini lebih pada perilaku yang kita lakukan sehari-hari, baik saat Anda bekerja, mengajar, berorganisasi, berdagang, berbisnis, sikap kita sebagai suami atau istri, kepada keluarga, orang tua, saat berelasi dengan orang lain, dan seterusnya. Yang terjadi seringkali terpisah, tidak seimbang. Saat kita beribadah pada Tuhan, konsentrasi dan ingatan kita justru lebih banyak pada urusan dunia. Tiba-tiba teringat ini dan itu. Namun pada saat kita sedang mengerjakan urusan dunia, misalnya bekerja, dan yang saya sebutkan di atas tadi, kita justru fokus dan banyak melupakan keberadaan Tuhan. Ingat ya, saat kita melakukan aktivitas pekerjaan, kadangkala kita melupakan keberadaan Tuhan. Padahal kita sering menyatakan bahwa Tuhan itu ada dan dekat dengan kita, mengurus urusan dunia dan akhirat atau urusan langit lah. Coba renungkan dan sinau bareng-bareng, ambil pelajaran dan hikmah bahwa keberadaan virus itu Tuhan tahu, Tuhan pirsa, Tuhan punya solusi, Tuhan punya obat. Seberapa besar pikiran, emosi, dan tindakan kita, totalitas kita saat berdoa menyampaikan hajat pada Tuhan yang kita yakini Tuhan maha di atas segala-galanya untuk memberikan obat. Dan kita rela untuk merubah sikap dan perilaku kita yang mungkin salah, keliru, banyak hilaf. Maaf punten, sepurane ya, sampai saya tidak berani mengatakan Anda dan kita ini juga banyak melakukan dosa. Maaf. Sehingga kita ini adil dan seimbang. Kita sebagai manusia sudah berusaha, berikhtiar untuk urusan menangani virus COVID. Tapi kita juga harus seimbang dong, berdoa kepada Tuhan yang selama ini sering kita lalaikan pada urusan dunia. Yuk kita perbaiki bareng-bareng dari semua lini sikap dan perilaku kita. Kalau keihsanan kita mau perbaiki bersama-sama, persoalan apapun di dunia, insya Allah beres. Kita harus mandiri, kita tidak boleh menggantungkan kepada siapapun, tapi kita harus fokus dan yakin bahwa semua ujian, semua badai ini pasti berlalu. Ingat, Tuhan tidak akan menguji suatu kaum kecuali sesuai kemampuannya. Ayo kita jaga diri, kita menjadi agen perubahan. Ayo berkontribusi, menjadi penggerak di lingkungan kita sendiri supaya pandemik ini segera berakhir. Tetap optimis, salam sehat jiwa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pastikan Anda sudah subscribe, setelah itu like and share video ini untuk mendapatkan notifikasi video menarik lainnya. Sukses selalu!